Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Ivantan, SEMM, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi S1 Manajemen Universitas Pamulang. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Agenda pembahasan kami kali ini yaitu 1. Pengertian inflasi, 2. Penyebab inflasi, 3. Jenis-jenis inflasi, 4. Dampak inflasi, 5. Peran bank sentral, 6. Kesimpulan, serta 7. Studi kasus. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, bahkan termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi. Dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. Ya, berikutnya penyebab inflasi. Secara umum, inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang atau jasa, peredaran uang, serta biaya produksi. Kondisi ekonomi negara yang menjadi mitra dagang turut berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Yang pertama itu ada tingginya permintaan pasar. Meningkatnya permintaan pasar dalam negeri terhadap suatu jenis barang atau jasa tertentu dalam jumlah besar namun tidak diimbangi dengan pasokan barang yang memadai atau terjadi kelangkaan barang di pasaran. Yang kedua yaitu ada biaya produksi tinggi. Biaya produksi tinggi yang membengkak disebabkan oleh stok bahan baku yang langka di pasaran. Sementara di waktu yang sama, permintaan barang tersebut sangat tinggi. Harga bahan baku akan menjadi mahal dan biaya produksi harus dinaikkan. Imbasnya, harga jual barang menjadi mahal. Faktor lain selain kelangkaan bahan baku di pasaran yang menjadi penyebab inflasi adalah naiknya harga bahan bakar dan upah buruh. Dalam situasi tertentu, faktor-faktor tersebut bisa saja naik secara bersamaan. Yang ketiga, jumlah uang beredar bertambah. Penyebab inflasi adalah karena jumlah uang beredar. Teori ini dikemukakan oleh para kaum klasik. Mereka mengatakan bahwa ada sebuah keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga barang. Jika jumlah barang tetapi jumlah uang yang beredar lebih banyak, maka harga menjadi mahal. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka itu dinamakan inflasi. Banyaknya peredaran uang di masyarakat berimbas pada kenaikan harga barang. Hal ini disebabkan karena pasokan barang yang beredar di pasaran dalam keadaan stagnan. Sementara uang yang beredar di masyarakat jumlahnya lebih banyak. Yang keempat yaitu ada kekacauan ekonomi dan politik. Selanjutnya yang menjadi penyebab inflasi adalah kekacauan ekonomi dan politik. Bila sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga barang di negara tersebut akan cenderung menjadi mahal. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia. Tepatnya ketika ada kekacauan politik dan ekonomi. Hal tersebut terjadi pada tahun 1998 silam. Pada masa itu, level inflasi di Indonesia bahkan menyentuh angka 70%. Padahal level inflasi cenderung normal
berkisar dari 3% sampai 4%. Jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan adalah jenis inflasi yang terbilang mudah dikendalikan atau ditangani. Karena masih ringan, bentuk inflasi ini tidak memberikan efek atau pengaruh yang sangat mengganggu di bidang perekonomian pada sebuah negara. Kondisi inflasi ringan ini biasanya terjadi ketika adanya sebuah kenaikan harga di bawah angka 10% pada setiap tahunnya. 2. Inflasi sedang. Jenis kedua yang termasuk pada tingkat keparahannya adalah inflasi sedang. Pada jenis inflasi ini, sudah ada pihak-pihak yang merasa terganggu akibat adanya inflasi. Contohnya, seperti para pegawai atau karyawan yang memiliki gaji tetap. Sebab jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya ini membuat kenaikan harga secara umum, kenaikannya berkisar dari 10% sampai 30% pada setiap tahunnya. 3. Inflasi berat. Jenis inflasi ini adalah inflasi yang mengakibatkan perekonomian di dalam sebuah negara menjadi kacau. Masyarakat umumnya akan menyimpan barang untuk persediaan. Selain itu, masyarakat juga akan memilih untuk tidak menabung dalam bentuk uang, sebab bunga yang akan didapatkannya rendah. Inflasi berat ini terjadi apabila sebuah inflasi terjadi sekitar 30% sampai 10% pada setiap tahunnya. 4. Hyperinflation. Hyperinflation adalah jenis inflasi yang paling parah. Kondisi ini tentu akan membuat sebuah perekonomian di suatu negara menjadi sangat kacau. Hal itu terjadi meskipun sudah dikeluarkannya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kekacauan yang terjadi pada tingkat hyperinflation ini tidak dapat dikendalikan. Itu berarti bahwa inflasi terjadi mencapai di atas angka 100%, bahkan akan terus naik pada setiap tahunnya. Dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi tersebut ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional yang membuat orang bersemangat untuk bekerja. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tidak terkendali, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Dampak positif inflasi. 1. Tingkat inflasi ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, dan bekerja. 2. Dampak inflasi karena penurunan nilai mata uang tidak merugikan sebagian kelompok. Contohnya pengusaha mendapatkan keuntungan dari penghasilan. 3. Dampak positif inflasi bagi produsen yaitu mendapatkan pendapatan lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi. 4. Inflasi memberikan dampak positif untuk debitur. Penyebabnya ketika pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan ketika meminjam. Dampak negatif inflasi. 1. Inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang. Terjadinya penurunan dan minat masyarakat untuk menabung dan investasi. Penyebabnya karena nilai mata uang semakin menurun. 2. Bagi karyawan berpenghasilan tetap, penurunan nilai mata uang merugikan beberapa kelompok. Pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan, sedangkan harga barang semakin tinggi. 3. Kreditur mendapatkan kerugian karena nilai mata uang untuk pengembalian utang lebih rendah. 4. Inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan kenaikan harga kebutuhan. 5. Inflasi tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan anggaran belanja negara atau RAPBN. Peran Bank Sentral. Bank sentral memainkan peranan penting dalam pengendalian inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakan tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral, termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen, salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian, akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar
atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal atau dicerminkan oleh tingkat inflasi maupun eksternal atau kurs. Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia. Kesimpulan, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Secara umum, inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang atau jasa, peredaran uang, serta biaya produksi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi yang terjadi. Studi kasus BPS, kenaikan harga BBM masih berpotensi sebabkan inflasi di Oktober 2022. Dikutip dari kontan.co.id, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak menjadi faktor pendorong inflasi pada September 2022. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan laporan sebesar 1,17% secara bulanan atau secara tahunan 5,95% secara tahunan atau year on year. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan dampak peningkatan harga BBM ini tidak hanya terasa pada bulan ini saja, namun bisa memberi dampak rambatan yang akan memberi dampak pada tingkat inflasi pada Oktober 2022. Margo memperinci alasannya. Pertama, beberapa kota belum menyesuaikan tarif angkutan pasca kenaikan BBM pada bulan September 2022. Kedua, harga BBM yang menyundut harga transportasi juga bisa mempengaruhi harga pangan. Dalam hal ini, pasokan pangan tetap perlu dijaga, khususnya beras. Bila menilik data historis, Margo bilang efek kenaikan harga BBM pada inflasi memang terasa pada bulan keputusan tersebut diambil dan satu bulan setelahnya. Dalam hal ini, pada September 2022 dan Oktober 2022, ia mengambil contoh pada November 2014 ada peningkatan harga BBM jenis premium dari 6.500 per liter menjadi 8.500 per liter dan harga solar naik dari 5.500 per liter menjadi 7.500 per liter. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.